Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi teknik pengambilan gambar untuk konten sosial media. Bersama saya Ivan, langsung aja kita ke materinya. Sebenarnya kita udah tahu belum sih konten seperti apa yang bagus untuk sosial media? Buat yang belum tahu, kita saksikan dulu nih dua video yang udah saya siapkan. They had communicated frequently for a while, but gradually became busy with their respective lives. They hadn't seen each other in 10 years. The last time Demas had said goodbye because he had to move to New Zealand to continue his studies and work. Dari kedua video tersebut, kira-kira mana sih yang lebih enak buat dinikmatin? Iya bener, yang paling enak buat dinikmatin adalah video yang kedua. Tapi kira-kira kenapa ya? Jawabannya adalah pada positioning objeknya, atau biasa kita sebut dengan rules of third. Di video yang pertama, positioning si objek terlalu berada di tengah ke bawah teman-teman. Jadi di bagian atasnya dia kosong, maka kita kurang enak buat nontonnya. Tapi di video yang kedua, objeknya itu berada di tempat yang tepat, yang menjadikan si objek jadi fokus utama dalam video tersebut. Tapi apa objeknya harus berada di situ terus? Oh, enggak juga dong teman-teman. Kita perlu banyak penyesuaian sesuai dari brief kaliannya. Jadi apabila videonya akan ditaruh teks seperti ini, nah berarti saya agak di sebelah kanan atau sebelah kirinya kalian nih. Kalau teksnya mau ditaruh sebelah sini, saya akan geser ke sini posisinya. Begitupun kalau semisal di bawah, contohnya kayak gini. Nah, jadi perlu banyak penyesuaian terhadap video kalian teman-teman. Yang kedua, kita bahas tentang pencahayaan objek yang bagus. Kira-kira dari kedua foto ini, mana yang lebih bagus menurut kalian? Ya, menurut saya juga yang pertama. Kenapa kira-kira? Karena foto yang pertama itu, positioning si objek dengan si lighting itu cukup tepat. Karena si objek nggak membelakangi arah datangnya cahaya, sehingga fotonya nggak backlight. Tapi sebaliknya, di foto yang kedua, posisi cahayanya ada di belakang objek. Sehingga si objek jadi kelihatan gelap. Ataupun sebaliknya malah, si objeknya jadi cukup, tapi belakangnya jadi keterangan. Gak kelihatan deh backgroundnya. Nah, buat kalian yang gak punya lighting, saya punya nih teknik simple dengan penggunaan cahaya matahari. Simple lagi tuh teman-teman. Jadi, gak punya alasan lagi ya buat ngambil foto atau video jadi backlight. Yang ketiga, kita masuk ke bagian angle kamera. Angle kamera itu apa sih kak? Jadi angle kamera itu adalah tata letak si kamera dan tinggi rendahnya kamera terhadap objek. Yang pertama kita masuk ke bagian eye level. Eye level itu kamera setara dengan mata objek. Contohnya kayak kamera ini. Cocok banget nih buat vlog, buat kasual, buat konten-konten berdialog seperti ini. Nyaman kan nontonnya? Karena kamera itu setara dengan objek. Yang kedua itu adalah high level. Jadi kamera berada di atas si objeknya teman-teman. Cocok banget buat si objek kelihatan lebih kecil. Contohnya kalau mau foto makanan, boneka, ataupun binatang peliharaan kalian teman-teman. Yang ketiga itu ada low angle. Jadi si kamera itu lebih rendah daripada si objek. Fungsinya untuk memberikan kesan kepada objek lebih berwibawa, lebih fantastis, dan lebih elegan. Contohnya kayak foto yang satu ini. Keren ya? Lalu yang keempat itu ada angle itu biasa kita sebut dengan flat lay, yang dimana posisi si kamera persis di atasnya objek. Contohnya foto makanan kayak gini. Nah, jadi kalian udah tahu kan posisi kamera dari mana yang cocok buat objek kalian. Mau itu orang, mau itu produk. Jadi nggak punya alasan lagi nih buat fotonya berantakan. Yang keempat itu adalah kestabilan gambar. Menurut kalian kalau gambarnya bergetar, emang kita nyaman nontonnya? Coba aja deh tonton video yang satu ini. Dibandingkan dengan video yang satu ini. Lebih nyaman mana? Tentu saja lebih nyaman yang gambarnya stabil dong. Tapi gimana caranya biar videonya stabil? Ada tuh teman-teman alat namanya stabilizer. Tapi kan mahal kak. Terus gimana kalau semisal nggak ada alatnya? Maka dari itu tujuan adanya modul ini. Jadi
Kalau kalian ngambil pakai kamera HP, semisal kamera HP kayak gini, kalian itu ngambil kameranya, jarak dari HP ke kalian jangan terlalu jauh, karena akan bergetar dan tangan akan tremor seperti ini teman-teman. Tapi usahain si bagian sikutnya itu sedikit merapat ke bagian dada. Seperti ini. Jadi yang maju mundur bukan tangannya, tapi kaki kita yang melangkah. Lalu kalau objeknya berjalan, gimana kak? Kalau jalan kan bakal getar kayak gini. Sebenarnya dengan sikut kita menempel seperti ini itu udah mengurangi getaran yang ada. Lalu yang kedua itu ada di bagian teknik kakinya teman-teman. Jadi biasa kita sebut dengan ninja walk. Iya, ninja walk gitu biasa kita sebut. Di mana posisi lutut sedikit menekuk teman-teman. Dan jalannya itu menggunakan tumit. Maksudnya tumit dulu yang naruh kayak gini ya. Bukan si ujungnya dulu jinjit gini. Tumitnya dulu. Dan dengkulnya sedikit menekuk. Lalu ada teknik terakhirnya nih teman-teman. Kalian bisa belajar membawa gelas dengan air yang penuh. Lalu berjalan seperti itu. Dalam 2 minggu, saya yakin video kalian pasti jauh lebih stabil dibanding yang sekarang. Yang kelima, itu masalah equipment. Equipment itu perlu nggak sih bang? Biar videonya lebih bagus? Ya sebenarnya perlu. Tapi kan nggak semua orang investasi ke bagian alat syuting. Maka dari itu, diadakannya si modul ini teman-teman. Agar kalian bisa tahu teknik-teknik dasar dalam pengambilan konten. Jadi, dengan alat sederhana ataupun apa adanya, kalian bisa menghasilkan gambar yang lebih maksimal. Tapi kan gambar bakal lebih bagus kalau pakai kamera yang bagus, lighting yang bagus. Bener. Tapi kalau misalnya mereka alatnya bagus tapi nggak tahu tekniknya, malah backlight sama aja bukan? Kameranya malah miring, ini itu. Maka dari itu, kalian harus tahu teknik-teknik dasar pengambilan konten dulu teman-teman. Oke, segitu dulu aja materi yang saya sampaikan. Semoga materi simple ini bisa ngebantu kalian menghasilkan konten yang jauh lebih bagus dari sebelumnya teman-teman. Bersama saya Ivan, sampai jumpa di video selanjutnya.